Tidak ada yang menyangka seorang pria yang sepanjang hidupnya disembah uang, ditakuti manusia, dan dikelilingi kemewahan akan menghembuskan napas terakhirnya bukan di tangan keluarga, bukan pula di pelukan orang-orang yang selama ini memujanya, melainkan di hadapan seorang gadis miskin yang bahkan tak pernah ia anggap ada. Malam itu, di kamar rumah sakit paling mahal di kota, takdir mulai menagih semua dosa yang pernah ia lakukan, dan gadis itu adalah kunci dari segalanya. Langit kota Renggana malam itu gelap dan berat, seolah ikut menekan dada siapapun yang memandangnya. Hujan turun perlahan, bukan deras, tapi cukup untuk membuat lampu-lampu jalan memantul di aspal basah seperti kenangan yang enggan mengering. Di lantai tertinggi Rumah Sakit Pratama Raya, sebuah kamar VIP dijaga ketat. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Bahkan dokter pun harus melewati izin khusus. Di balik pintu itu terbaring seorang pria bernama Surya Adiguna. Nama itu selama puluhan tahun adalah simbol kekuasaan. Surya Adiguna dikenal sebagai pemilik jaringan perusahaan konstruksi terbesar di wilayah barat negeri ini. Ia membangun gudang gedang tinggi, menghancurkan kampung-kampung kecil, dan membeli suara manusia dengan angka-angka yang tidak pernah berani ditolak siapapun. Namun malam ini, pria yang biasa memerintah dunia itu hanya bisa terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan terakhir. Monitor jantung berbunyi pelan, teratur, tapi rapuh. Dokter sudah angkat tangan. Paling lama 24 jam, ucap dokter kepala dengan suara berat kepada keluarga Surya yang berkumpul di luar kamar. Anak-anak Surya berdiri kaku. Istri keduanya menangis tertahan. Tidak ada pelukan, tidak ada kehangatan, hanya kecemasan soal warisan dan kekuasaan yang akan segera kosong. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa Surya tidak takut mati. Yang ia takutkan adalah meninggal dengan penyesalan yang tak sempat ditebus. Bayangan masa lalu di balik kelopak mata yang setengah tertutup. Surya melihat kilasan hidupnya sendiri. Ia melihat dirinya muda, berdiri di depan rumah kayu reot, menertawakan seorang gadis kecil yang memohon agar rumah keluarganya tidak digusur. Gadis itu menangis sambil memeluk kaki ibunya. "Pak, kami tidak punya tempat lain." Namun Surya muda hanya menandatangani berkas, berbalik, dan pergi. Baginya saat itu, kemiskinan adalah kelemahan. Air mata hanyalah gangguan. Dan kini, wajah gadis kecil itu kembali menghantuinya. Gadis miskin itu. Sementara itu, beberapa kilometer dari rumah sakit mewah itu, seorang gadis bernama Alia Maheswari berjalan tertatih di pinggir jalan. Alia bukan siapa-siapa. Ia tinggal di rumah sempit di gang buntu. Ayahnya meninggal bertehen-tahan, lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Ibunya sakit-sakitan. Alia bekerja serabutan membersihkan rumah, mengantar makanan, apapun yang bisa memberinya uang untuk membeli obat ibunya. Malam itu, Alia membawa kantong plastik berisi nasi bungkus, sisa dagangan yang belum terjual. Ia baru saja pulang dari rumah sakit yang sama, bukan kamar VIP, melainkan ruang kelas 3, tempat ibunya dirawat. Alia tidak tahu bahwa takdir sedang menuntunnya menuju seseorang yang akan mengubah hidupnya atau mungkin menghancurkannya. Pertemuan tak terduga. Saat Alia melewati lorong rumah sakit, seorang perawat memanggilnya. Kamu Alia kan?" Alia berhenti. "Iya, Bu." "Kenapa?" Perawat itu tampak ragu. "Ada pasien VIP. Beliau minta bertemu seseorang dengan seri-seri seperti kamu." Alia mengernyit.
Saya tidak kenal siapapun di ruang VIP. Perawat itu menarik napas. Kami juga heran, tapi beliau memaksa. Katanya, ini permintaan terakhir. Alia ingin menolak. Ruang VIP bukan tempatnya. Tapi entah mengapa, dadanya terasa sesak. Seolah ada sesuatu yang menarik langkahnya ke arah yang tak ia pahami. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Pintu kamar VIP itu terbuka perlahan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Surya Adiguna dan Alia Maheswari saling menatap. Saat mata bertemu, Surya membuka matanya dengan susah payah. Pandangannya kabur, tapi ia tahu itu wajah yang sama. Wajah gadis kecil yang dulu ia abaikan, kini berdiri di depannya. Lebih dewasa, lebih lelah, tapi dengan sorot mata yang masih menyimpan ketulusan. Kamu, suara Surya serak, hampir tak terdengar. Alia terkejut. Bapak kenal saya? Air mata mengalir dari sudut mata Surya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis tanpa malu. Maafkan saya, bisiknya. Saya menghancurkan hidupmu. Alia terpaku, jantungnya berdegup keras. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, ia belum tahu bahwa permintaan Surya malam itu akan menyeretnya ke dalam pusaran rahasia, luka lama, dan keputusan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Di luar kamar, keluarga Surya mulai curiga. Siapa gadis miskin itu? Mengapa ayah mereka menangis di hadapannya? Dan rahasia apa yang selama ini disembunyikan? Surya Adiguna hingga maut datang menagihnya, sementara Alia berdiri membeku, tak sadar bahwa satu langkah masuk ke kamar itu telah mengubah jalan hidupnya selamanya. Dosa yang tak pernah diucapkan. Pintu kamar VIP itu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang terasa menyesakan. Suara mesin monitor jantung berdetak pelan, seperti pengingat bahwa waktu Surya Adiguna semakin menipis. Alia masih berdiri kaku di dekat pintu. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Ia tidak mengerti mengapa pria sekaya dan sepenting ini memanggil namanya, menyebut masa lalu yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Duduklah. Surya berbisik lemah. Alia ragu, namun akhirnya menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Jarak mereka hanya beberapa jengkal, tapi terasa seperti dua dunia yang tak pernah seharusnya bersentuhan. Bapak bilang menghancurkan hidup saya, ucap Alia pelan. Suaranya bergetar. Apa maksudnya? Surya memejamkan mata, napasnya berat. Seolah untuk berbicara saja, ia harus mengumpulkan sisa-sisa hidup yang masih tersisa. 30 tahun lalu, katanya, akhirnya aku memimpin proyek pembangunan kawasan bisnis di pinggiran kota. Di sana ada kampung kecil. Jantung Alia berdegup semakin cepat. Kami dipaksa pergi, lanjut Surya dengan suara pecah, tanpa ganti rugi yang layak. Ayahmu menolak menandatangani. Alia menelan ludah. Ingatan lama yang selama ini ia kubur perlahan muncul ke permukaan. Ayahnya pulang dengan wajah lebam. Ibunya menangis sepanjang malam. Dan beberapa bulan kemudian, kecelakaan itu terjadi. Tolong hentikan. Suara Alia hampir tak terdengar. Namun Surya tidak berhenti. Aku tahu tentang kecelakaan ayahmu, katanya lirih. Aku tahu truk proyek itu tidak seharusnya melintas malam itu. Aku tahu, tapi aku diam. Air mata Alia jatuh tanpa bisa dicegah. Selama bertahun-tahun, ia menyalahkan takdir, menyalahkan kemiskinan, menyalahkan hidup. Tapi kini, pelaku dari luka itu terbaring lemah di depannya. Kau tahu rasanya
Hidup tanpa ayah, Alia berbisik. Suaranya penuh amarah tertahan. Setiap hari, melihat ibu menderita, setiap malam berdoa, tapi tak pernah didengar. Surya membuka matanya, tatapannya kosong, penuh penyesalan. Aku pantas dibenci, katanya, dan aku tidak meminta pengampunan. Aku hanya tidak ingin mati membawa kebohongan. Niat terakhir. Surya menggerakkan tangannya perlahan, mencari sesuatu di bawah bantal. Alia refleks membantu. Dari sana, Surya mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Di dalamnya, ketalandet. Surya terbatuk keras. Perawat di luar kamar bersiap masuk. Namun Surya memberi isyarat agar mereka menunggu. Ada dokumen wasiat baru. Alia terkejut. Wasiat? Aku mengubah semuanya hari ini, ucap Surya. Dan namamu ada di dalamnya. Alia berdiri refleks. Tidak, saya tidak mau. Saya tidak ingin uang Bapak. Surya tersenyum pahit. Ini bukan tentang uang. Ia menggenggam tangan Alia dengan sisa tenaga yang ada. Genggamannya lemah, namun terasa berat. Aku ingin kau mengambil alih yayasan sosial milikku. Tanah-tanah yang dulu kugusur harus kau kembalikan pada mereka yang berhak. Alia menatapnya tak percaya. Kenapa saya? Kenapa saya? Karena hanya orang yang pernah dihancurkan oleh sistem yang bisa memperbaikinya, jawab Surya. Dan karena ini satu-satunya cara agar aku bisa mati sedikit lebih tenang. Gejolak di luar kamar. Di luar kamar VIP, suasana memanas. Siapa gadis itu? Bentak Raka, anak sulung Surya. Kenapa ayah memanggil orang asing? Istri Surya yang kedua mengepalkan tangan. Jangan-jangan dia penipu. Banyak yang mengincar harta ayahmu. Dokter mencoba menenangkan mereka, tapi rasa curiga sudah berubah menjadi kemarahan ketika mereka melihat Alia keluar dari kamar dengan mata sembab. Raka langsung menghadangnya. Apa yang ayah katakan padamu? Suaranya dingin dan penuh ancaman. Alia menunduk. Saya hanya diminta datang. Raka tersenyum sinis. Dengar baik-baik. Orang sepertimu tidak pantas berada di dunia kami. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Namun Alia tidak membalas. Ia hanya menggenggam map coklat di dadanya. Tak tahu bahwa benda itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupnya. Malam yang tak terlupakan. Di kamar kelas 3, Alia duduk di samping ibunya yang tertidur lemah. Pikirannya penuh. Kata-kata Surya terus terngiang. Ia membenci pria itu. Namun ia juga melihat ketakutan seorang manusia yang akan mati. Ya Allah, bisiknya. Apa yang harus aku lakukan? Di lantai atas rumah sakit, Surya menatap langit-langit putih. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tahu keluarganya akan melawan. Ia tahu Alia akan disakiti. Namun waktu tidak memberinya pilihan lain. Malam semakin larut. Monitor jantung Surya mulai berbunyi tak beraturan. Dan jauh di dalam map coklat itu tersimpan rahasia lain. Sebuah nama, sebuah pengakuan, dan sebuah kebenaran yang jika terbongkar akan menghancurkan keluarga Adiguna selamanya. Wasiat yang memecah darah. Pagi itu, rumah sakit Pratama Raya tidak lagi sunyi. Lorong-lorongnya dipenuhi bisik-bisik, langkah cepat, dan wajah-wajah tegang yang mencoba menyembunyikan kepanikan. Di kamar VIP lantai atas, monitor jantung Surya Adiguna berbunyi tak stabil. Nafasnya semakin pendek. Setiap tarikan seolah menjadi negosiasi terakhir antara hidup dan mati. Dokter berdiri di sisi ranjang. Kondisinya menurun drastis. Ucapnya serius. Kita harus bersiap. Di luar kamar, keluarga Adiguna berkumpul. Tak ada doa,
Tak ada pelukan, hanya mata yang penuh perhitungan. Dan di sudut lorong, Alia berdiri sendiri. Ia belum pulang sejak semalam. Map coklat itu masih ia peluk, seolah jika dilepaskan, semua keberanian yang ia kumpulkan akan runtuh seketika. Ia tahu hari ini segalanya akan berubah. Pengumuman terakhir. Seorang notaris datang tepat pukul 9 pagi. Pria tua dengan jas rapi itu membawa koper hitam kecil. Wajahnya serius, langkahnya mantap. Kami akan membacakan wasiat Tuan Surya Adiguna, katanya, sesuai permintaan beliau. Raka langsung berdiri. Kenapa tidak menunggu ayah meninggal? Notaris menatapnya tajam. Karena ini permintaan terakhir beliau. Dalam keadaan sadar sepenuhnya, pintu kamar Wipe dibuka. Surya masih hidup, matanya terbuka setengah, tubuhnya hampir tak bergerak. Mulai, bisiknya lemah. Semua orang masuk. Alia ragu, namun perawat mempersilahkannya. Dan saat Alia melangkah masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Tatapan sinis, tatapan marah, tatapan meremehkan. Seolah kehadirannya adalah noda di ruangan mewah itu. Isi wasiat. Notaris membuka dokumen. Dengan ini, saya Surya Adiguna, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Suara notaris terdengar jelas, dingin, tak memihak. Sebagian aset dibagikan kepada anak-anaknya. Jumlahnya besar, namun jauh lebih kecil dari yang mereka harapkan. Wajah Raka mulai mengeras, lalu notaris berhenti sejenak. Aset berikutnya berupa kepemilikan Yayasan Sosial Adiguna Care, serta beberapa bidang tanah strategis. Raka tersenyum tipis. Akhirnya, namun senyum itu membeku saat notaris melanjutkan, diserahkan sepenuhnya kepada saudari Alia Maheswari. Ruangan itu seketika meledak. Apa? Raka membentak. Ini tidak masuk akal. Istri Surya berteriak histeris. Dia siapa? Orang ini siapa? Alia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Saya tidak meminta ini. Surya menggerakkan tangannya lemah. Diam. Semua terdiam. Bahkan Raka, semua yang kuambil harus dikembalikan. Surya berbisik, dan dia satu-satunya yang tidak akan mengkhianati niat itu. Raka menatap Alia dengan mata merah, bukan hanya marah, tapi penuh kebencian. Perempuan ini telah mencuci otak ayah, katanya dingin, dan aku tidak akan diam. Rahasia yang terbuka. Notaris melanjutkan dengan suara berat. Ada satu pengakuan tambahan yang diminta Tuan Surya untuk dibacakan. Raka menoleh tajam. Pengakuan apa lagi? Notaris menarik napas. Tentang kecelakaan kerja di proyek kawasan Barat Daya 25 tahun lalu. Alia terkejut. Jantungnya serasa berhenti bahwa kecelakaan tersebut bukan murni kecelakaan. Suara notaris menggema seperti palu hakim, melainkan kelalaian fatal yang diketahui dan ditutupi oleh pihak perusahaan. Istri Surya menutup mulutnya. Raka terpaku. Surya menatap Alia, air mata mengalir di pipinya. Ayahmu mati karena aku, katanya lirih, dan kebenaran ini harus hidup bersamamu. Amukan darah. Cukup! Raka menghantam meja. Ini fitnah. Ia menoleh ke Alia. Kamu ingin menghancurkan keluarga kami. Alia menggeleng keras. Saya hanya ingin hidup tenang. Namun Raka sudah kehilangan kendali. Keluar, bentaknya. Keluar dari hidup kami sebelum aku memastikan kamu menyesal. Perawat dan dokter mencoba menenangkan suasana. Namun Surya tiba-tiba batuk hebat. Monitor berbunyi keras. Pak Surya, teriak dokter. Dalam kepanikan itu, Alia mendekat keranjang. Pak, tenang. Tarik napas. Surya menggenggam tangannya untuk terakhir kali. Jangan takut, bisiknya.
bisiknya. Kebenaran selalu menyakitkan sebelum menyembuhkan. Lalu genggamannya melemah. Monitor jantung mengeluarkan suara panjang. Kehilangan. Dokter menutup mata Surya. Perlahan. Waktu kematian. Jam 9:47. Tidak ada tangisan, hanya keheningan yang dingin. Alia berdiri terpaku, air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena kehilangan orang yang ia cintai, melainkan karena hidupnya baru saja runtuh dan dibangun ulang di waktu yang sama. Raka menatap jasad ayahnya, lalu menoleh ke Alia dengan wajah penuh dendam. "Ini belum selesai," katanya pelan. "Ini baru permulaan." Saat Alia melangkah keluar dari rumah sakit, hujan turun deras. Ia tidak tahu bahwa mulai hari itu ia bukan lagi gadis miskin biasa. Ia adalah pewaris kebenaran dan target kebencian. Sementara di balik bayangan, seseorang mulai mengawasinya. Bayangan ancaman di balik warisan. Hujan turun semakin deras saat Alia melangkah keluar dari pintu rumah sakit. Setiap tetes air terasa seperti pukulan kecil yang mengingatkannya bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Beberapa jam lalu, ia hanyalah gadis miskin yang sibuk memikirkan biaya obat ibunya. Sekarang, namanya tercatat dalam wasiat seorang penguasa bisnis besar. Dan itu bukan anugerah, itu adalah kutukan. Alia menunggu angkutan umum di bawah kanopi kecil. Tangannya menggenggam map coklat itu erat-erat, seolah benda itu bisa melompat pergi kapan saja. Di benaknya, wajah Raka terus terbayang tatapan penuh kebencian yang tidak akan berhenti hanya dengan ancaman kata-kata. Iya, benar. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depannya. Kaca jendela turun, naik, suara dingin seorang pria terdengar dari dalam. Alia mundur refleks. "Maaf, saya tidak kenal Anda." Pria itu tersenyum tipis. "Tapi kami kenal kamu, Alia Maheswari." Jantung Alia berdegup kencang. "Kami hanya ingin bicara," lanjut pria itu, "tentang keputusan yang keliru." Tekanan pertama. Di dalam mobil, suasana mencekam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arman, pengacara keluarga Adiguna. "Wasiat tadi pagi akan menimbulkan banyak masalah," kata Arman tanpa basa-basi. "Bukan hanya bagi keluarga Adiguna, tapi juga bagimu." Alia menatap keluar jendela. "Saya tidak pernah meminta ini." "Justru itu," Arman tersenyum dingin, "karena kamu tidak paham dunia ini." Ia mengeluarkan selembar dokumen. "Jika kamu menandatangani, ini pengalihan hak kembali ke keluarga kami akan memastikan kamu dan ibumu hidup tenang. Rumah baru, biaya rumah sakit, uang." Alia menoleh, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tawaran itu seperti cahaya di tengah hidupnya yang gelap. "Tapi jika kamu menolak," Arman berhenti sejenak, "dunia bisa menjadi sangat kejam." Alia menggigit bibir. Ia teringat pesan terakhir Surya, "Kebenaran selalu menyakitkan sebelum menyembuhkan." "Aku tidak bisa," ucap Alia akhirnya. "Ini bukan milikku untuk diperdagangkan." Senyum Arman menghilang. "Kalau begitu," katanya pelan, "kamu memilih jalan yang salah." Mobil berhenti mendadak. Alia diturunkan di pinggir jalan tanpa menoleh lagi. Ibu yang tak tahu apa-apa. Di rumah kecil mereka, Alia duduk di samping ranjang ibunya. Perempuan itu terbangun pelan. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya. Lemah, matamu merah. Alia memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma capek." Ibunya menggenggam tangannya. "Kamu anak baik, jangan memikul beban sendirian." Kalimat itu membuat Alia hampir menangis. Ia ingin menceritakan segalanya, tapi ia takut ibunya tak sanggup menanggung kebenaran. Di luar rumah, sebuah motor berhenti sejenak. Seseorang mengamati dari kejauhan. Serangan pertama. Malam itu,
Listrik padam, gang kecil, tempat Alia tinggal tenggelam dalam gelap. Alia keluar untuk memeriksa meteran. Saat itulah seseorang menarik lengannya dari belakang. "Jangan teriak," suara kasar berbisik. Alia membeku, napasnya tercekat. "Kami cuma ingin kamu ingat posisi," lanjut suara itu. "Kembalikan apa yang bukan milikmu." Dorongan keras membuat Alia terjatuh. Map coklat itu terlepas dan berserakan di tanah. Pria itu pergi begitu saja. Alia gemetar. Air matanya jatuh bercampur hujan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Ini bukan lagi soal masa lalu. Ini soal bertahan hidup. Keputusan berat. Keesokan paginya, Alia berdiri di depan gedung tua bertuliskan Yayasan Adiguna Care. Bangunannya besar, tapi terasa kosong. Seperti simbol niat baik yang lama ditinggalkan. Ia masuk dengan langkah ragu. Beberapa staf menatapnya heran. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan tidak suka. Namun, Alia menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak akan lari," bisiknya pada diri sendiri. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, kematian ayahnya akan sia-sia. Penyesalan Surya akan sia-sia. Dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Di sebuah kantor mewah, Raka Adiguna berdiri di depan jendela besar, menatap kota. Dia menolak lapor Arman. Raka tersenyum tipis. "Bagus," ia menoleh perlahan. "Kalau begitu, kita naikkan permainannya." Sementara itu, Alia duduk sendirian di kantor yayasan. Tak tahu bahwa badai sesungguhnya baru saja akan dimulai. Saat kebenaran mulai melawan, gedung Yayasan Adiguna Care terasa lebih dingin dari yang Alia bayangkan. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena tatapan orang-orang di dalamnya. Ia bisa merasakannya keraguan, ketidakpercayaan, bahkan kebencian terselubung. Dia cuma gadis miskin, pasti boneka seseorang. Tidak mungkin Pak Surya waras saat membuat wasiat itu. Bisik-bisik itu mengikuti setiap langkah Alia menuju ruang direktur yayasan. Ia menutup pintu, bersandar sejenak, dan mengatur napas. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak lagi sepenuhnya ragu. "Aku tidak boleh mundur." Warisan yang kotor. Di dalam lemari arsip lama, Alia menemukan tumpukan dokumen berdebu, laporan keuangan, kontrak tanah, hingga surat pengaduan warga yang tak pernah ditindaklanjuti. Satu persatu ia membacanya. Penggusuran tanpa kompensasi, dana bantuan yang menguap, yayasan yang seharusnya menolong justru menutup mulut orang-orang miskin. Air mata Alia menetes di atas kertas. "Ini bukan amal," gumamnya. "Ini kedok." Ia teringat kota-kota Surya di ranjang kematian. "Semua yang kuambil harus dikembalikan." Saat itulah Alia tahu ini bukan sekadar tugas simbolis. Ini adalah peperangan. Pertemuan pertama dengan lawan. Pintu diketuk keras. Seorang pria paruh baya masuk tanpa menunggu izin. Herman, manajer lama yayasan, wajahnya datar tapi matanya tajam. "Kami ingin tahu," katanya dingin. "Apa rencana Anda?" Alia berdiri, audit ulang, transparansi, dan mengembalikan hak warga. Herman terkekeh. "Kau tidak mengerti sistem ini. Justru karena itu harus diubah," balas Alia. Suaranya bergetar namun tegas. Wajah Herman mengeras. Hati banyak orang besar yang tidak suka masa lalu diungkit. Alia menatapnya lurus. "Kalau begitu, mereka harus mulai belajar bertanggung jawab." Untuk pertama kalinya, seseorang di ruangan itu terdiam
karena kata-katanya serangan dari dalam. Sore hari, berita mulai beredar. PEWAR ISM ISTER IUSA DIG UNA ID UG EN IPU wasiat Surya Adiguna digugat keluarga. Telepon Alia berdering tanpa henti. Wartawan, nomor tak dikenal, pesan, ancaman. Ibunya menelepon dengan suara panik. "Nak, orang-orang datang ke rumah. Mereka bertanya macam-macam." Dada Alia sesak. "Ibu jangan keluar rumah. Aku akan pulang." Namun bahkan di perjalanan pulang, Alia Sadaria sedang diawasi. Korban pertama. Malam itu, sebuah kabar menghantamnya lebih keras dari ancaman manapun. Seorang warga tua bernama Pak Darsa, saksi penggusuran lama, ditemukan meninggal mendadak. Pria yang pagi tadi berjanji bersaksi untuk Alia tak pernah pulang. Alia duduk terdiam, tangannya gemetar memegang ponsel. "Ini salahku," bisiknya. Air mata jatuh. Tapi bukan air mata ketakutan. Ini air mata kemarahan, tekad yang terbentuk. Di hadapan makam Pak Darsa, Alia berdiri sendirian. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah. "Aku janji," katanya lirih, "aku tidak akan diam." Ia tahu sekarang mundur berarti lebih banyak korban, dan melanjutkan berarti ia harus siap kehilangan segalanya. Namun, untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Alia merasa berdiri di tempat yang benar. Di kantor pusat Adiguna Group, Raka melempar koran ke meja. Dia mulai bergerak. Katanya dingin. "Arman," menunduk. "Tekanan media bisa kita atur." Raka tersenyum tipis, matanya gelap. "Kalau media tidak cukup, kita buat dia menyerah dengan cara lain." Sementara itu, Alia menatap langit malam dari jendela rumahnya. Tak tahu bahwa ujian terbesar belum dimulai. Harga dari sebuah kebenaran. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Alia terbangun dengan firasat buruk yang menekan. Dadanya sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Ibunya masih terlelap di ranjang kecil mereka. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Alia membenarkan selimut ibunya, lalu bersiap berangkat ke yayasan. Ia tidak tahu bahwa hari itu hidupnya akan berubah sekali lagi. Pengkhianatan yang disamarkan. Di kantor yayasan, suasana berbeda. Staf yang biasanya menunduk, kini berdiri berkelompok, berbisik dengan wajah tegang. Herman mendekatinya membawa map merah. "Ada surat panggilan," katanya singkat. "Anda dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang." Alia terpaku. "Itu tidak mungkin. Aku belum menandatangani apapun." Herman mengangkat bahu. "Hukum tidak selalu menunggu bukti. Kadang hanya menunggu nama besar." Alia menggenggam tangannya. Ia tahu ini permainan Raka. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ponselnya berdering. Nomor rumah sakit. "Kehilangan terbesar. Ibu Anda mengalami kondisi kritis." Suara di seberang terdengar, cepat dan formal. "Mohon segera datang." Dunia Alia seakan runtuh. Ia berlari. Tidak peduli hujan, tidak peduli tatapan orang-orang. Hanya satu yang ada di kepalanya. Jangan terlambat. Di ruang gawat darurat, dokter menggeleng pelan. "Kami sudah berusaha." Kata-kata itu seperti pisau. Alia jatuh, terduduk. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ibunya, satu-satunya alasan ia bertahan selama ini, pergi tanpa sempat mendengar kebenaran. Titik terendah. Pemakaman berlangsung sederhana. Hujan turun pelan, seolah ikut berduka. Alia berdiri sendirian di depan pusara. Tidak ada keluarga besar, tidak ada karangan bunga mewah, hanya tanah basah dan doa yang lirih. "Maaf Bu," bisiknya.
Aku tidak bisa melindungimu. Di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti sejenak, lalu pergi. Alia tidak melihatnya, tapi ia merasakannya. Pilihan yang menyakitkan. Malam itu, Arman datang menemuinya. Kami turut berduka, katanya datar, dan kami datang dengan tawaran terakhir. Ia meletakkan dokumen di meja. Serahkan semuanya. Kami pastikan kamu aman. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi korban. Alia menatap kertas itu lama. Ia lelah, ia sendirian, dan dunia terasa tidak adil. Namun di kepalanya terngiang suara ayahnya, suara Surya, dan janji di makam Pak Darsa. Perlahan, Alia mendorong dokumen itu kembali. Kalau saya menyerah, katanya pelan, semua kematian ini tidak berarti apa-apa. Arman menghela napas. Kamu keras kepala. Tidak, jawab Alia. Saya hanya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Kebangkitan dalam kehancuran. Setelah Arman pergi, Alia duduk sendiri di rumah gelap itu. Air mata masih jatuh. Tapi kini bukan karena putus asa. Ia membuka laptop tua miliknya, menyalakan kamera. Dengan suara gemetar namun tegas, ia mulai merekam. Saya Alia Maheswari, katanya, dan saya ingin menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia tahu, setelah ini tidak ada jalan kembali. Di kantor Adiguna Group, Raka menatap layar yang menampilkan unggahan video Alia yang mulai viral. Wajahnya menegang. Dia memilih perang, katanya dingin. Dan di layar itu, jumlah penonton terus bertambah. Sementara Alia menatap kamera dengan mata merah, siap mempertaruhkan segalanya demi sebuah kebenaran. Saat kebenaran berteriak ke dunia, video itu menyebar lebih cepat daripada yang Alia bayangkan. Dalam hitungan jam, wajahnya muncul di layar ponsel ribuan orang. Suaranya yang gemetar, namun jujur. Air mata yang tidak dibuat-buat. Dan cerita tentang penggusuran, kebohongan, serta kematian yang ditutup-tutupi semuanya menyentuh luka lama masyarakat. Komentar bermunculan tanpa henti. Ini bukan pertama kalinya. Ayah saya juga korban proyek Adiguna. Akhirnya ada yang berani bicara. Namun bersamaan dengan dukungan, kebencian pun mengalir deras. Dia cuma cari sensasi. Pasti disuruh pesaing bisnis. Perempuan miskin, haus harta. Alia membaca semuanya dalam diam. Setiap kata menusuk, tapi ia tidak menutup layar. Ia tahu, kebenaran tidak pernah datang dengan sambutan hangat. Gelombang yang tak bisa dibendung. Keesokan paginya, halaman Yayasan Adiguna Care dipenuhi wartawan. Kamera, mikrofon, dan suara teriakan saling tumpang tindih. Alia, benarkah Anda ditawari uang untuk diam? Apa Anda tidak takut dengan keluarga Adiguna? Alia berdiri di tangga depan gedung. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun langkahnya mantap. Saya takut, katanya jujur. Saya manusia, tapi saya lebih takut jika kebenaran ini dikubur selamanya. Kata-kata itu disiarkan langsung, dan untuk pertama kalinya, nama Adiguna tidak lagi identik dengan kekuasaan melainkan dengan skandal. Serangan balik di ruang rapat Adiguna Group. Raka membanting meja. Matikan ini sekarang, bentaknya. Arman berbicara hati-hati. Tekanan publik mulai berbahaya. Saham turun. Mitra menarik diri. Raka menyipitkan mata. Kalau begitu, kita serang balik secara hukum. Hari itu juga, laporan resmi dilayangkan. Alia dituduh mencemarkan nama baik, menyebarkan hoaks, dan memalsukan dokumen. Surat panggilan kepolisian tiba malam itu. Alia membacanya tanpa menangis. Ia sudah siap. Saksi yang muncul
Di tengah kekacauan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang mantan mandor proyek Bima datang ke yayasan. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku tahu kecelakaan ayahmu," katanya lirih pada Alia. "Dan aku siap bersaksi. Bima bukan satu-satunya." Satu persatu, orang-orang yang selama ini diam mulai keluar dari bayangan. Tak lagi kuat menanggung rasa bersalah, tak lagi ingin hidup dalam ketakutan. Alia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Kalian tidak sendirian lagi," katanya. Keberanian yang menular. Sidang awal digelar terbuka. Ruang pengadilan penuh sesak. Di luar gedung, warga membawa poster. Nama Alia diteriakkan sebagian sebagai pahlawan, sebagian sebagai pengkhianat. Saat hakim mempersilakan Alia bicara, ruangan mendadak sunyi. "Saya tidak mencari kekuasaan," ucap Alia. "Saya hanya ingin kematian ayah saya dan orang-orang lain tidak sia-sia." Hakim menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya Raka terlihat goyah. Wajah pengkhianat di masa lalu. Alia menatap foto itu lama sekali. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Foto lama itu buram, warnanya pudar, tapi wajah pria di belakang ayahnya terlalu jelas untuk disangkal. Herman, pria yang selama ini berdiri di yayasan, pria yang bicara seolah netral, pria yang selalu tahu setiap langkah Alia. "Ayah," bisik Alia lirih. "Jadi, ini dia kebenaran yang tersembunyi." Alia membawa foto itu ke Bima. Pria itu terdiam lama saat melihatnya. "Dia mandor utama proyek itu," kata Bima akhirnya. "Tapi namanya selalu hilang dari laporan. Dia yang menekan kami agar diam." Alia menutup mata. Semua masuk akal sekarang. Ancaman, laporan hukum, informasi yang selalu bocor. "Kenapa sekarang foto ini dikirim?" tanya Alia. Bima menghela napas. "Karena ada yang mulai takut konfrontasi." Sore itu, Alia memanggil Herman ke ruangannya. Herman masuk dengan wajah tenang, seperti biasa. "Ada apa?" Alia meletakkan foto itu di meja. Senyum Herman perlahan memudar. "Kau masih mengingat ayahku?" tanya Alia dengan suara dingin. Herman menghela napas panjang. "Aku berharap rahasia itu mati bersamaku." "Kenapa?" Suara Alia bergetar. "Kenapa kau hancurkan hidup kami?" Herman menatapnya lelah. "Karena aku takut, dan karena Surya memberi pilihan, ikut atau hancur." Air mata Alia jatuh. "Dan sekarang?" tanyanya. "Sekarang aku lelah," jawab Herman. "Dan aku tahu Raka tidak akan berhenti." Pengakuan. Herman menyerahkan sebuah flash disk. Di dalamnya ada rekaman, laporan asli, dan transaksi suap. Katanya, "Aku simpan sebagai jaminan hidup, tapi sekarang ambillah." Alia menatap benda kecil itu. "Bukti yang bisa menghancurkan banyak orang. Kalau ini keluar," kata Alia pelan, "kau bisa masuk penjara." Herman tersenyum pahit. "Mungkin itu harga yang pantas." Ancaman terakhir. Malamnya, Raka menelepon Alia. "Sudah cukup," katanya tanpa basa-basi. "Hentikan semua ini." "Aku tidak bisa," jawab Alia. "Kau tahu kebenarannya." Raka tertawa kecil. "Kebenaran itu fleksibel, tapi nyawa tidak." Telepon terputus. Alia duduk lama dalam gelap. Flash disk itu tergeletak di meja. Beratnya terasa seperti Bertenton. Jika ia membuka semuanya, bukan hanya Adiguna yang runtuh, banyak orang akan terseret. Pilihan terberat. Pagi hari, Alia berdiri di makam ayah dan ibunya. "Aku lelah," katanya lirih, "tapi aku tidak mau hidup dalam kebohongan." Ia menatap nisan itu lama, lalu bangkit. Keputusan telah dibuat,
Di kantor kejaksaan, Alia menyerahkan flash disk itu dengan tangan gemetar namun mantap. Sementara itu, Raka berdiri di balkon gedung tinggi, menatap kota dengan mata gelap. Kalau dia ingin menjatuhkan kami, katanya pelan, maka kami pastikan dia jatuh bersama. Di kejauhan, sirena mulai terdengar. Saat kekuasaan mulai runtuh, pagi itu, berita meledak di seluruh negeri. Kejaksaan tetapkan tersangka dalam skandal Adiguna, bukti baru ungkap, rekayasa kecelakaan proyek. Nama-nama besar bermunculan satu pejabat, pengusaha, termasuk orang-orang yang selama ini dianggap tak tersentuh. Dan di antara semua itu, nama Raka Adiguna mulai disebut dengan suara hati-hati. Tapi jelas, Alia menatap layar televisi dengan perasaan campur aduk, lega dan takut. Ia tahu, semakin dekat kebenaran pada cahaya, semakin besar bayangan yang akan melawan. Korban terakhir, Herman, ditahan sore itu. Saat dibawa keluar gedung kejaksaan, ia sempat menoleh ke arah Alia. Jangan menyesal, katanya pelan. Kalau kau berhenti sekarang, semua ini benar-benar sia-sia. Alia mengangguk. Air mata jatuh perlahan. Ia tahu, tidak semua orang kuat untuk menebus dosanya. Tapi Herman telah memilih. Balasan terakhir, Raka. Malam turun dengan cepat. Saat Alia pulang, rumahnya gelap, terlalu gelap. Ia meraih ponsel. Tidak ada sinyal. Dan sebelum ia sempat berbalik, sebuah tangan menariknya dari belakang. Kau membuat kesalahan besar. Suara Raka terdengar dingin di telinganya. Alia berusaha melawan, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Aku tidak akan membunuhmu, lanjut Raka. Itu terlalu mudah. Aku hanya ingin kau merasakan kehilangan, seperti yang kurasakan. Mobil melaju kencang, menembus malam. Di ambang kehancuran, Alia dibawa ke sebuah gudang kosong. Bau karat dan debu menyengat. Kau pikir publik peduli padamu? Raka tertawa kecil. Mereka hanya butuh tontonan. Alia menatapnya dengan mata basah, tapi suaranya tenang. Ayahmu menyesal sebelum mati, katanya pelan. Dan itu sesuatu yang tidak akan pernah kau miliki. Wajah Raka berubah. Untuk pertama kalinya, kemarahannya retak. Di kejauhan, suara sirena mendekat. Raka terdiam. Apa yang kau lakukan? Alia tersenyum lemah. Aku belajar tidak melawan sendirian. Pintu gudang didobrak. Kejatuhan. Raka ditangkap malam itu. Saat di borgol, ia menatap Alia lama. Bukan dengan kebencian lagi, melainkan kehampaan. Ini belum tentu akhir, katanya. Alia tidak menjawab. Ia tahu tidak semua akhir terlihat seperti kemenangan. Fajar menyingsing perlahan. Alia duduk di tangga kantor polisi. Selimut darurat melingkari tubuhnya. Lelah, kosong. Ia menang, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Dan pertanyaan terbesar masih menggantung. Apa yang tersisa setelah semua ini berakhir? Setelah badai, ada cahaya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Kota Renggana perlahan kembali berdenyut seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang tak lagi sama. Nama Adiguna kini tercatat dalam sejarah sebagai simbol kejatuhan, keserakahan, bukan kejayaan. Gedung-gedung tinggi masih berdiri. Namun, di balik beton dan kaca itu, ada cerita yang akhirnya terdengar. Sisa-sisa kekuasaan. Pengadilan menjatuhkan vonis berat. Raka Adiguna dinyatakan bersalah atas penghalangan, keadilan, dan keterlibatan dalam penutupan kasus lama. Hukuman penjara menunggunya, tidak seumur hidup namun cukup untuk mengubur ambisinya. Nama Surya Adiguna disebut berulang kali dalam sidang. Sebagian orang mencacinya
Sebagian lagi mengakui penyesalan di akhir. Hidupnya menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada seluruh kekayaannya. Kehidupan baru. Alia berdiri di atas tanah kosong di pinggiran kota. Di sanalah dulu rumahnya berdiri. Di sanalah ayahnya kehilangan nyawa. Kini papan proyek baru terpasang. Kawasan hunian warga milik bersama. Bukan gedung mewah, bukan pusat bisnis, tapi rumah. Alia tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan melainkan kelegaan. Kesendirian yang damai. Ia masih tinggal sederhana, tanpa pengawal, tanpa kemewahan. Yayasan Adiguna Care berubah nama, dikelola transparan, dipimpin bersama oleh perwakilan warga. Alia bukan tokoh politik, bukan pula selebritas. Ia hanya perempuan biasa yang memilih tidak diam. Dan itu cukup. Ziarah terakhir. Suatu sore, Alia berdiri di depan dua makam sederhana. Ayah, ibu, ucapnya pelan. Aku tidak sempurna, tapi aku berusaha jujur. Angin berhembus lembut. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Alia tidak menangis. Di dunia ini, tidak semua orang kuat menjadi baik. Namun satu orang berani, cukup untuk memulai perubahan. Alia Maheswari tidak mengalahkan sistem. Ia hanya menolak tunduk padanya. Dan dari penolakan kecil itulah kebenaran menemukan jalannya.